ke 108 Yogyakarta, Fox Radio Jogja. Kita ngomongin tentang kopi sekitar-sekitar itu di Let's Talk with Kevin Jun. Nah, tadi kita udah ngulas sedikit tentang perjalanannya Kevin Jun ketemu sama kopi dengan mesin roastingnya. Dan ternyata mesin roastingnya ini membawa kopi Panama, Geisha Panama, yang dibikin sama Kevin Jun ini ke internasional, World Brewing Championship, WBRC itu ya. Kemarin 2022 diadain di Melbourne. Betul. Nah, itu bisa sampai sana gimana nih Mas ceritanya Mas, kopinya dari Kevin Jun? Kalau yang pasti pertamanya itu kan untuk mencapai ke sana masih ada partnernya dulu. Siapa yang akan membawakan kopinya itu? Oke. Dan partnernya waktu itu adalah John Christopher dari Fugol Coffee Roaster. Bandung ya? Bandung, betul. Nah, perkenalannya Mas sama brewer Bandung ini, si John ini, emang udah teman lama gitu Mas? Sebenarnya masih belum terlalu lama sih. Oke. Pertama kali ketemu dia itu di IBRC, kebetulan aku itu adalah juri sensorinya buat dia. Itu di tahun 19 di Jakarta. Pas itu belum terlalu kenal. Terus kemudian kita ketemu lagi setahun kemudian di Bintaro, lomba lokal Bintaro Brewers Cup. Itu juga dia sempat meminta tolong untuk roastingin kopinya. Nah, tapi pas itu aku masih belum mau karena masih ingin ngejuri, masih ingin dikit lah konfliknya. Soalnya ketika kita menjuri dan pesertanya bawain kopi itu, kita gak boleh ngejuriin, konflik of interest soalnya. Iya, biar dikira kopinya enak gitu kan ya, efeknya gitu ya. Terus nggak dibikinin juga? Belum dibikinin juga. Akhirnya itu belum diputusin. Nah, terus kemudian baru pertemuan ketiga, setelah ngobrol-ngobrol ternyata cocok sama visinya John, sama apanya itu namanya, sikapnya, sama humble-nya dia. Jadi aku memutuskan untuk oke, aku mau roastingin kopinya buat kamu. Wah, berarti setelah pertemuan ketiga baru di roastingin kopi. Iya, dan itu juga tahun 2020 apa 2021, belum terlalu lama. Apanya? Keputusannya buat nge-roastingin itu? Iya. Jadi ini bukan roastingan pertama ya buat si John? Sebenarnya itu udah pertama. Yang kemarin di BBC ini? WBRC, itu yang kedua. Kedua ya? Iya, yang pertama di 2020 itu ya? Nasional. Oke, dan ternyata cocok. Iya. Berarti memang harus ada kecocokan ya antara roaster sama si brewernya gitu ya. Nah, kan kalau WBRC, World Brewing Championship itu kan ada yang namanya itu juga nggak sih? Apa? Tahap-tahapnya. Oh iya, ada. Ada penyisihan, terus akhirnya jadi ke final gitu dan sebagainya gitu kan. Terus kan si brewernya, dia juga di tahap pertama dia harus nyeduh kopi yang bukan bawaannya dia juga. Iya, betul. Iya kan gitu ya. Oh, jadi kalau babak di kompetisi open service, di kompetisi Brewers Cup itu ada 2 babak. Yang babak 1 itu babak eliminasi sama babak final. Nah, kalau babak eliminasi si pesertanya akan melakukan 2 kali lomba, yaitu yang compulsory. Compulsory itu dia akan menyeduh kopinya sama semua peserta, alat gilingnya sama semua peserta. Nah, yang bisa bedain cuman toolsnya aja. Dia mau pakai V60, mau pakai siphon, mau pakai apa, Kalita, Aeropress, itu yang bedain. Nah, kalau babak open service itu kopinya bebas, alatnya juga bebas, mau pakai apa. Nah, peserta selama 10 menit presentasiin kopinya dengan tasting note yang dia kasih. Tasting note itu kayak dia ngasih tahu nih, nge-guide si jurinya ada rasa apa aja di kopinya. Kayak misalnya mangga, strawberry, atau jeruk gitu. Berarti dia nyicip dulu gitu, kopinya juga, jadi betul. Tahu gitu aja. Jadi seorang brewer juga akan jadi seorang tester gitu ya? Iya. Nyicipin itunya juga ya? Iya. Tapi itu biasa sebelum presentasinya. Jadi kalau ketika presentasi udah selesai nyeduh, di-serving ke juri. Tanpa perlu dia nyicipin lagi? Iya. Terus dia masih ingat ini hasilnya rasanya kayak gimana gitu ya? Iya, betul. Oke. Nah, habis itu baru tahap berikutnya adalah babak berikutnya adalah final. Finalnya itu yang dia bawa kopinya sendiri, kopi sendiri. Kalau final melakukan hal yang sama dengan open service yang sebelumnya di babak 1. Dia bikin terus di serve juga. Yeah. Oh, right. Nah,
kalau pas lagi digituin, nah gitu, kopinya lagi digituin, lagi dibikin gitu dan sebagainya. Yang Kevin Jun lakukan itu apa? Masih di belakang, berarti tetap nonton juga kan ya? Iya. Sambil berdoa, sambil apa atau nyiapin atau bantu? Enggak juga ya? Mereka cuman solo karir dia di depan sendiri. Iya, mereka solo untuk presentasinya, tapi sebelum bertanding pastinya ada persiapan juga. Kayak kita nyiapin tasting note-nya, rasa-rasanya apa aja nih yang ada di kopi ini. Kayak apa adanya di kopi ini apa. Itu di venue juga, di tempat lombanya juga? Bisa di venue atau bisa di apartemennya. Oke. Berarti memang harus disiapin juga ya, sedetail itu ya. Dan itu pun juga konsultasinya sama tim sih. Timnya. Iya, tetap mesti sama tim. Kalau kompetisi udah kelas dunia nggak bisa sendiri. Itu kemarin timnya siapa aja mas? Kalau timnya kita dari 3 roastery tim inti ya. Satu itu adalah John dari Fugol Coffee Roaster, itu yang presentasiin. Terus yang kedua adalah aku dari Copirello Coffee Roaster Jogja. Sama yang ketiga adalah Rocky Martakusuma dari Tritangtu Coffee Roaster Bandung. Kalau Rocky itu berperan sebagai backstage-nya, jadi yang ngecekis, yang mastiin kalau nggak ada yang lupa-lupa. Barang-barangnya, persiapannya, alat-alatnya si John itu gitu ya. Terus berarti spesifik Mas Kevin berangkat untuk mastiin kopinya yang dipakai kayak gitu ya. Betul. Kondisinya akan dijaga dan sebagainya gitu ya. Betul. Perlu dijaga nggak sih perjalanannya antara sini sama Melbourne, punya iklim yang beda, punya cuaca yang beda, punya suhu yang beda gitu, ngefek nggak sih? Tetap ngefek. Ngefek juga. Jadi ya? bahkan kemarin juga udah hati-hati banget kita bawa kopinya biar gak berubah. Udah kita vakumin, kita kemasnya aman, tambah aluminium foil, pokoknya 3 lapis lah waktu itu. Bisa berubah berarti memang ya? Tetap bisa berubah. Wow. Soalnya kayak itu juga hal-hal detail sih ketika kompetisi udah di luar. Kita naik pesawat kan tekanan udaranya beda. Betul. Nah karena itu bisa beda juga kopinya. Kayak itu juga hal-hal detail sih. Dan kalau bawa kayak gitu nggak ada problem di imigrasi dan sebagainya gitu? Untungnya kemarin nggak ada, karena kalau di Australia memang nggak boleh bawa bahan mentah, tapi kalau udah di roasting, di matang, udah mati nggak apa-apa. Oh gitu. Iya. Tetap dicek juga tapi juga? Nggak dicek kebetulan kemarin. Udah bisa masuk bagasi aman gitu ya? Iya. Oh, dan itu pun juga atas nama, maksudnya atas nama adalah karena ini memang mau dibawa ke WBC sih, WBRC sih gitu ya. Jadi memang ya udah jalan-jalan aja gitu. Maksudnya oke-oke wae gitu ya. Dari imigrasi Jogja dan pasar berarti ya. Atau langsung kemarin dari Jakarta. Jakarta terus ke sana. Wow, oke. Nah, itu jaraknya antara hasil di roasting sampai diseduh di Melbourne itu berapa lama? Apanya? Oh, waktu ininya ya, setelah roastingnya ya. Katanya itu ngefek juga kan ya? Itu ngefek juga sih. Kemarin kita mutusin 10 hari. 10 hari iya. sebelum diseduh di sana. Iya. Ada bedanya ya kalau itu misalnya jadi lebih lama lagi atau lebih cepat lagi gitu, ada bedanya juga? Iya, tetap ada bedanya sih. Dan itu tiap kopi bisa beda-beda juga. Jadi, kalau yang dibawa ini Panama, kisah Panama yang dibawa itu? Iya. Bedanya gimana? Kalau misalnya lebih lama lagi, 5 hari lebih lama atau 10 hari lebih lama atau malah 5 hari lebih cepat gitu? Kita kalau misalnya ngomongin itu, jadi kalau semakin deket sama waktu roasting dia bakal lebih tinggi acidity-nya, asamnya itu. Tapi mungkin kalau terlalu deket ya dari waktu roasting, ada beberapa yang bilang itu kecut, rasa asam yang gak nyaman. Tapi kalau terlalu panjang nanti aromanya bisa hilang juga. Kayak rasa-rasa bunganya, rasa-rasa fruitynya bisa menipis. Makanya kita milih yang sweet spotnya di tengah-tengah itu. Itu pun berarti juga hasil riset ya. Menemukan 10 hari ini adalah paling cocok gitu buat bin ini dibawa ke sana terus akhirnya diseduh. Ya betul. Itu lebih kayak riset sama feeling juga. Kayak kita tahu nih, ngenal nih kopinya. Ini Panama biasa segini waktu restingnya. Iya. Itu sih. Oke. Ternyata rumit juga ya? Ya sebenarnya kalau udah masalah kompetisi memang akan sangat rumit. Sangat rumit ya. Sampai sedetail waktu mulai dari di roasting sampai disajiin itu ternyata ngaruh banget sama rasanya. Ya back step-stepnya lah. Oh ya, ngefek itu ya. Dibawanya juga pun ngefek juga. Iya. Tekanan udara juga akan ngefek. Cuaca, suhu itu juga ngefek juga. Iya. Berarti dibuka di sana itu juga H-1 gitu atau hari H-1 gitu atau ya hari H aja bukanya?
Kita bukanya waktu itu hari H. Jadi udah kita porsiin, sasetin. Ya. Jadi kayak sekali seduh, udah tinggal buka sasetnya aja. Yang mungkin mau dicoba di apartemen, kapan berarti gitu ya? Yang buat besok yang mana gitu juga ya? Iya. Bawa berapa kilo waktu itu, Mas? Waktu itu sebenarnya kita bawanya itu sekitar berapa ya? Kok tiba-tiba lupa? 600 gram. 600 gram? Iya. Dibagi jadi berapa? Itu berarti bagi 15 gram jadi ya 40 saset. 40 saset. Iya. Yang dibuka sebelumnya, yang dibuka di sebelum hari H juga ada? Yang dibuka sebelum hari H tetap ada. Kan buat kita juga mesti ngecekin kopinya. Jadi kayak buka 2 atau 3 buat ngecekin masih oke atau enggak, atau ada yang mesti diganti variabel seduhnya. Wow, berarti bisa memungkinkan, apalagi kalau misalnya udah sampai tempatnya, udah sampai Melbourne-nya gitu kan ya. Kalau misalnya nggak cocok gitu atau terjadi perubahan dan sebagainya gitu ya, kita mesti langsung cepet-cepet nyari air yang beda, nyari alat seduh yang beda, kertas yang beda. Oke, Sobat Fox, kita nanti akan lebih rumit lagi ngobrolnya. Sepertinya begitu ya. Sepertinya begitu ya, tapi semakin detail semakin menarik untuk diulik lagi.